Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, berkumpul bersama keluarga adalah salah satu fitrah manusia yang kemudian merasa bahagia dengannya. Ketika kita berkumpul bersama keluarga di saat hari-hari besar, di saat mereka liburan, hati terasa tenang dan bahagia bersama dengan orang-orang yang dicintai. Apalagi seandainya kita bisa berkumpul tidak hanya di dunia, tetapi juga di dalam surga yang Allah janjikan kepada kita. Berkumpul sekeluarga di surga adalah salah satu hal yang sangat membahagiakan bagi seorang mukmin dan mukminah tentunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam tidak pas kalau seandainya kita mengatakan apabila kita ditinggalkan oleh orang yang dicintai, kemudian kita katakan kita telah berpisah untuk selama-lamanya. Karena hakikatnya perjumpaan kembali antara seorang mukmin yang telah meninggal dengan keluarganya yang dia tinggalkan sangat dimungkinkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu syarat adalah mereka mati dalam keimanan. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang disediakan bagi mereka yang telah meninggal dan siapa yang beriman juga dari ayah-ayah mereka, orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka. Kalau di ayat lain ditambahkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang meninggal kemudian setelah itu menyusul generasi anak cucu mereka yang juga meninggal dan bukan beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunannya. Jadi pemirsa sekalian, di sini Allah menunjukkan pertemuan antara seorang mukmin dengan keturunan-keturunannya di surga sangat memungkinkan sekali. Dan karena itu kita berusaha mewujudkannya. Dan salah satu unsur penting mewujudkan pertemuan itu adalah melalui rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama. Makanya beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait rumah tangga ini. Di antaranya pertama yang paling penting kita harus ingat bahwasannya pernikahan adalah ibadah. Lazimnya sebuah ibadah, maka pernikahan ini adalah ibadah yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, namun berpahala sangat besar. Seorang yang memulai dengan pernikahan, dia mendasarkan pernikahan itu berdasarkan perintah Rasul. Misalnya Rasul katakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Barang siapa yang sudah sanggup menikah, hendaklah dia menikah. Karena itu akan menjaga pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Dan ada perintah-perintahan lain juga dikatakan misalnya an-nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah sunnahku dan barang siapa yang nggak suka sunnahku berarti bukan dari kelompok umatku. Maka penting diperhatikan dalam melaksanakan ibadah ini adalah ketika suami dan istri menjalankan fungsi mereka masing-masing. Perlu mereka ingat betul, misalnya seorang suami, seorang ayah tahu fungsinya sebagai seorang suami, sebagai pemberi nafkah, sebagai seorang yang melindungi, mengayomi, menjadi imam. Kalau dia dalam kesehariannya menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya dalam kedisiplinan, mengajarkan rasa tanggung jawab. Sebagai seorang istri, apa tugasnya? Dia sebagai wakil, dia sebagai seorang pembantu suaminya yang mengawal suaminya, maka dia lengkapi kebutuhan suaminya. Dia jaga auratnya. Dia juga taat pada suaminya. Tidak hanya taat kapan dia mau, tapi taat selama ketaatan itu bukan pada kemaksiatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing hendaknya menjalankan fungsinya. Dan yang lebih daripada itu, menjalankan ibadah ini penting dengan kesabaran. Pernikahan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan kesabaran
yang harus dilakoni oleh masing-masing suami dan istri. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan para suami, seandainya muncul rasa jenuh, muncul rasa ketidaksukaan terhadap pasangannya, ataupun mungkin sebaliknya, maka Rasul mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minah. Hendaknya seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah lainnya, atau seorang suami tidak membenci istrinya. Kalaupun dia melihat pada diri istrinya ada kekurangan, mungkin struktur badan yang sudah berubah, dulu langsing kemudian menjadi gemuk, atau dulu mungkin lincah sekarang sudah kurang lincah, maka hendaknya dia melihat kepada kelebihan lain. Tidak mungkin seseorang semua berisi kekurangan. Pasti ada unsur kelebihan yang membuat pasangannya mampu bertahan untuk terus melanjutkan pernikahan hingga akhir zaman. Baiklah pemirsa, adapun hal lain yang perlu kita perhatikan agar upaya kita mewujudkan rumah tangga sebagai jalan menuju perkumpulan keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya yang bisa menjaga diri kita itu bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah supaya memberikan ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga kita. Mintalah kepada Allah agar menjaga istri, anak kita dari segala mara bahaya dan gangguan. Mintalah kepada Allah agar menjaga diri kita dari segala hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita berdoa, alangkah baiknya juga kita meneladani, melihat kisah-kisah keteladanan dari rumah tangga yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang istri yang bernama Khadijah bisa bertahan dengan semua penderitaannya, bisa bertahan dengan semua yang tadinya serba enak kemudian berubah menjadi hidup dalam tekanan karena Rasulullah berdakwah kepada umat Islam dengan situasi yang kurang nyaman baginya, tapi beliau bertahan. Meskipun akhirnya beliau mendapatkan janji manis dari Allah bahwasannya nanti akan dibangunkan baginya istana di surga dari intan berlian. Meneladani rumah tangga Rasul, bagaimana kesabaran Rasul, bagaimana kesabaran Khadijah, bagaimana ketaatannya pada suaminya, bagaimana bijaksananya Rasul, bagaimana sayangnya Rasul dan kelemah lembutan Rasul kepada Khadijah dan istri-istri lainnya. Ini menjadi teladan kepada kita, dan juga bisa jadi kita ngambil keteladanan dari orang-orang soleh lainnya yang membangun rumah tangganya dengan suasana Islami hingga akhir hayatnya, dan kemudian lahir dari mereka anak-anak soleh yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup kami mengingatkan, salah satu makar iblis yang paling berbahaya bagi kita orang beriman adalah tekad dari iblis ingin menghancurkan rumah tangga umat Islam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasul, bahwasanya pada suatu saat iblis mengadakan evaluasi terhadap anggota-anggotanya atau para setan-setannya, anak buahnya. Dia mengadakan evaluasi. Ditanya satu-satu apa yang telah mereka lakukan terhadap umat manusia. Maka ada yang mengatakan, saya telah melakukan begini dan begitu, saya telah menggoda ini dan itu. Semuanya dianggap biasa oleh iblis. Itu biasa, kamu nggak melakukan sesuatu hal apa-apa yang luar biasa. Tapi begitu ada di antara anak buahnya berkata, saya menggoda mereka dan saya meninggalkan mereka dalam keadaan sang suami berhasil menceraikan istrinya. Terjadilah perceraian di rumah tangga orang tersebut. Maka iblis pun berkata kepada anggotanya tadi yang berhasil memisahkan suami istri, engkau sungguh anggotaku yang luar biasa, engkau hebat, sini berdirilah di dekatku. Dari sini kita tahu betapa godaan dalam menjalankan rumah tangga berat, karena iblis merencanakan kejahatan terhadap rumah tangga kita. Iblis mendambakan rumah tangga kita hancur, karena dari kehancuran rumah tangga akan terjadi kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Misalnya kebencian, putusnya silaturahim, kemudian munculnya generasi-generasi yang kemudian menjadi generasi tidak lagi menghormati orang tuanya, dan kehancuran-kehancuran lainnya. Mari selagi kita masih sempat, kita bentuk rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang betul-betul disinari cahaya Allah, di mana rumah tangga itu menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, mendapat keridhaan dan kasih sayang Allah, sehingga kita berkumpul tidak hanya di dunia tapi juga di surga, dan semoga Allah pertemukan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.